Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Lisa Alia Putri dengan NIM 203110136 dari kelas 3A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Yang pertama yaitu mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ada 4 hal penting yang perlu diketahui dalam melakukan mitigasi bencana, yaitu yang pertama, tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Yang kedua, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. Yang ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Dan yang terakhir yaitu pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Tujuan dari mitigasi bencana itu sendiri yaitu yang pertama, meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana. Yang kedua, meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan pada sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman pemerintah dalam merencanakan pembangunan di masa depan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mitigasi bencana. Jenis yang pertama yaitu mitigasi struktural, yang dimana dilakukan dengan cara membangun prasarana menggunakan berbagai macam teknologi yang dirancang untuk menghadapi bencana. Jenis mitigasi bencana yang kedua yaitu mitigasi non-struktural, yang dilakukan melalui peraturan pemerintah dengan tujuan untuk meminimalisir kerusakan akibat bencana. Contoh dari mitigasi non-struktural ini yaitu pemerintah membuat Undang-Undang 2007 tentang penanggulangan bencana. Selanjutnya yaitu tahapan pencegahan dan mitigasi bencana. Tahapan yang pertama yaitu menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Yang keempat, mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Yang kelima, membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana. Yang keenam yaitu membentuk pos-pos siaga bencana. Yang ketujuh, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga. Dan yang terakhir yaitu mengevakuasi masyarakat ke tempat yang aman. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, dan tanggap darurat dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, serta membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yaitu yang pertama, cepat dan tepat. Yang kedua, prioritas. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan. Yang keempat, berdaya guna dan berhasil guna. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, non-diskriminasi. Dan yang terakhir, non-proletisi. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu legalisasi, kelembagaan, dan pendanaan. Pada legalisasi, pengaturan mengenai kebencanaan sendiri telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sementara pada kelembagaan terkait kebencanaan yang ada di Indonesia yaitu yang bertanggung jawab. Yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selanjutnya pada pendanaan, terdapat beberapa pendanaan terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Antara lain yaitu dana DIPA,
berupa APBN atau APBD, dan dana kontingensi, dana on-call, dan dana bantuan sosial Bapalo Hibah, dan dana yang bersumber dari masyarakat, serta dana dukungan komunitas internasional. Triase merupakan suatu teknik penilaian dan mengklasifikasikan tingkat kegawatan korban bencana. Tujuan dari triase adalah untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan tindakan resusitasi segera, menetapkan pasien ke area perawatan untuk memprioritaskan dalam perawatan, dan untuk memulai tindakan diagnostik atau terapi. Selanjutnya yaitu kategori triase. Yang pertama dengan kode 1 berwarna merah dengan kategori prioritas utama adalah korban atau pasien yang memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu tersumbatnya jalan nafas, dyspnea, perdarahan, shock, serta hilang kesadaran. Kode yang kedua yaitu berwarna kuning dengan kategori bisa menunggu pengobatan adalah korban yang pengobatan mereka dapat ditunda dalam beberapa jam dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawanya. Tanda-tanda vital stabil. Selanjutnya yaitu kode ketiga dengan warna hijau dengan kategori ringan, yaitu mayoritas korban yang dengan luka ringan yang dapat berjalan sendiri, mereka dapat melakukan rawat jalan. Selanjutnya yaitu kode 0 dengan warna hitam dengan kategori meninggal atau tidak dapat diselamatkan adalah korban yang sudah meninggal dunia ataupun tanda-tanda kehidupan terus menghilang. Tahapan yang harus dilakukan dalam memilih pasien pada saat terjadinya bencana yaitu yang pertama, perawat harus melakukan penilaian cepat tanpa menggunakan alat atau melakukan tindakan medis. Yang kedua, panggil penderita yang dapat berjalan dan kumpulkan di area pengumpulan. Yang ketiga, nilai korban yang tidak dapat berjalan mulai dari posisi terdekat dari perawat. Yang keempat, inti dari penilaian triase medis yaitu triase dalam bencana memiliki 4 warna. Yang pertama hitam pada korban yang sudah meninggal atau tidak dapat diselamatkan, merah pada korban yang memerlukan penanganan pertama dan dalam kondisi kritis, hijau pada korban yang memiliki kemungkinan hidup lebih besar, sedangkan yang warna kuning pada kondisi penderita yang tidak kritis. Prioritas utama dalam menyelamatkan korban saat terjadi bencana adalah jika di lokasi bencana, prioritas utama yaitu penderita atau korban dengan kode berwarna hijau, sedangkan saat di rumah sakit, prioritas utama yaitu korban atau pasien dengan kode berwarna merah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, serta triase bencana. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.